Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Syarifah SPDI dari Kober Al-Ajijah, Kecamatan Leuwi Goong. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang Pak Tani dan burung camar. Saksikan terus ya. Halo anak-anak, soleh dan soleha ibu, apa kabar semuanya? Baik ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ibu akan bercerita. Siapa yang mau mendengarkan? Aku. Oke, siap mendengarkan cerita dari ibu? Siap. Iya, siap. Nah, ini ya, ibu akan bercerita hasil karya gambar pensil painting yang ibu beri judul Pak Tani dan Burung Camar. Dengarkan baik-baik ya. Iya. Tapi sebelum ibu bercerita, kita apa dulu ya? Berdoa dulu supaya dalam bercerita kita dapat mengambil hikmah ya, bisa ambil pelajaran dari cerita yang akan ibu ceritakan. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, siap mendengarkan ya? Siap. Kita buka per halaman ya. Nah, ini Pak Tani. Di suatu desa hiduplah seorang petani yang sudah tua, baik dan murah hati. Petani ini hidup sendirian, kasihan ya. Petaninya hidup sendirian, kesepian. Petani hidup sendiri dan rumahnya pun terbuat dari gubuk kayu. Nah, saat musim dingin tiba, Pak Tani tak mempunyai makanan dan kayu bakar untuk menghangatkan dirinya. Nah, di pagi harinya Pak Tani pergi ke mana kalau Pak Tani bekerjanya? Ke sawah ya, ke ladang. Pak Tani pergi ke ladang untuk menanam padi ya. Pak Tani menanam padi. Nah, ketika keluar rumah, Pak Tani keluar rumah. Ketika keluar rumah, ada sebutir telur tergeletak di atas tanah. Pak Tani melihatnya. Lalu dengan hati-hati dibawanya telur itu ke dalam rumahnya. Sama Pak Tani dibawa ke rumahnya. Nah, sampainya di rumah, Pak Tani menutupnya telur ini dengan kain yang lusuh ya. Lalu ditaruh di atas kardus supaya lebih hangat telurnya sampai nanti menetas. Lalu Pak Tani merawatnya ya, hari demi hari. Akhirnya sebutir telur ini menetas menjadi seekor apa? Burung camar yang lucu dan indah ya. Warnanya putih. Iya, warnanya putih, harumnya merah ya. Nah, dengan penuh kasih sayang Pak Tani ini merawatnya dan selalu membagi setiap makanan yang ia peroleh dari ladang. Ketika akan meninggalkan burung ini pun sendiri, Pak Tani tidak meninggalkan begitu aja. Pak Tani menaruhnya di atas kardus dan menyalakan perapian supaya apa? Badan si burung camar ini biar tetap hangat ya. Lalu Pak Tani pergi. Hari berlalu, Pak Tani hidup bersama burung camar ya. Hari-hari berlalu, akhirnya burung camar kecil ini tumbuh semakin besar ya. Tadinya kecil, telur menetas jadi besar, bisa terbang ya. Nah, lalu Pak Tani pun sadar bahwa tidak mungkin selamanya dia hidup bersama burung camar ini. Karena burung camar ini hidupnya di mana? Di udara ya. Dia pengen terbang bebas di udara. Akhirnya dengan berat hati dan berlinang air mata, Pak Tani tersebut melepaskan burung camar ini untuk pergi ke selatan yang lebih hangat. Ibu Nah, sudah tua kan? Pak Taninya sudah tua, kasihan ya sendiri.
hari, nah ini musim dingin ya. Nih ada hujannya, ada hujan. Di suatu hari di musim dingin, petani ini sakit. Gak ada petaninya kan? Tidak terlihat. Petaninya kemana? Ternyata sakit di dalam rumah sendirian. Kasihan ya. Tidak ada yang merawat petani. Iya, petaninya sakit karena kedinginan. Ia tidak mempunyai bahan makanan lagi, tidak mempunyai kayu bakar untuk menghangatkan dirinya, dan tidak mempunyai uang untuk beli obat karena petaninya sakit, tidak bekerja, ya tinggal di rumah. Nah, tiba-tiba tok 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 tok. Sudah ya ada yang mengetuk pintu. Lalu petani membuka pintu. Terus sekarang itu gitu ya, karena dari bambu. Bukalah, ternyata yang datang burung camar ya, datang lagi burung camarnya. Dia kembali ya, dan petani pun heran, apa burung camar masih mengingat petani katanya ya. Nah, setelah itu petani membiarkan burung camar ini masuk ke dalam rumahnya dan memberi minum. Burung camar ini membawa apa ini ya? Membawa bibit tanaman di paruhnya. Nih, ada bibit tanamannya ya di paruhnya. Membawa bibit tanaman di paruhnya. Nah, sambil memandang benih ini ya, benih yang dibawa burung camar, Pak petani bertanya-tanya dalam hatinya. Kata petani begini, bibit apa itu? Apakah bisa ditanam pada musim dingin? Katanya ya, karena pada musim dingin biasanya kalau menanam itu tidak akan tumbuh. Makanya petani bertanya dalam hatinya ya. Lalu setelah itu ceng-ceng. Ketika hari mulai senja pun burung tadi terbang lagi, pergi lagi ya ke sarangnya, ke tempat tinggal yang aslinya di habitat burung ya. Kata petani, keesokan harinya ada keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi apa ya? Ternyata petani melihat ada pohon besar yang tumbuh dan lebat, buahnya lebat. Iya, buah apa ini? Buah apel, tumbuh lebat apelnya ya. Petani pun heran. Dalam waktu sehari bisa tumbuh pohon besar dengan buahnya yang lebat, yang banyak ya. Nah, karena lapar kan petani lagi sakit lapar ya, tidak ada. Akhirnya petani memakan buah ini, dipetik. Bismillahirrahmanirrahim, dimakan. Petani heran. Ajaib, ternyata dengan memakan buah ini petani merasa lebih kuat. Petani merasa lebih sehat, tidak sakit lagi. Petaninya ya, akhirnya sembuh petaninya. Kemudian petani mengambil buah itu, lalu membawanya ke pasar untuk dijual. Dibawa ke pasar untuk dijual dan menghasilkan apa? Uang. Akhirnya para petani tidak miskin lagi. Petani sekarang menjadi kaya karena dapat uang hasil dari menjual buah apel ya. Nah, tetapi demikian petani pun tetap tidak sombong. Petani tetap baik hati dan murah hati. Iya. Nah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa tadi? Siapa yang tahu? Nah, buah keterusan dari menolong makhluk hidup.